Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Coaching Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal tryout IPS topik tahun 2025, yaitu kita akan melanjutkan set selanjutnya, yaitu set 21. Kita awali dari soal yang ilki terlebih dahulu ya Yerbun ya. Oke, langsung saja yang nomor 1 ya Yerbun. Ini adalah gambar apa Yerbun? Option pertama, 침대입니다. 침대 itu adalah ranjang atau tempat tidur. Nomor 2, 병상입니다. Itu artinya adalah tempat tidur orang sakit atau ranjang orang sakit ya. Biasanya itu adalah tempat tidur yang di rumah sakit itu lah ya Irbun ya. Ini bukan keranda mayat, itu bukan ya ini ya. Nomor 3, benchi입니다. benchi itu adalah bangku taman. Jadi bangku panjang yang ada di taman-taman itu ya Irbun ya. Itu namanya adalah benchi. Nomor 4 itu sere입니다. Ini bukan sere ya, tapi sure. Sure itu artinya adalah gerobak dorong ya, troli itu ya, troli untuk mendorong itu ya, pokoknya gerobak dorong gitu aja ya Bun ya. Ini adalah gambar apa? Jawabannya adalah yang nomor 3, 병상입니다. 병상 itu adalah tempat tidur orang sakit atau ranjang orang sakit. 정답은 2번입니다. Nomor 2 ya Yerbun, ini adalah gambar apa Yerbun? Orang sedang ngapain? Option pertama, 라벨을 밀봉하고 있습니다. Kata milpunghata itu artinya adalah menyegel, sedang menyegel label. Nomor 2, 스티커를 밀봉하고 있습니다. sedang menyegel stiker. Nomor 3, 라벨을 붙이고 있습니다. sedang menempelkan label. Nomor 4, 스티커를 붙이고 있습니다. sedang menempelkan stiker. Jadi ini adalah orang sedang ngapain 여러분? Jawabannya adalah yang nomor 3. 라벨을 붙이고 있습니다. sedang menempelkan label. Oke, 정답은 3번입니다. nomor 3 ya 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. hal yang ada hubungannya dengan kata berikut silakan Anda pilih. Yang ada hubungannya dengan kata shampoo, body wash, ciak, rinse itu adalah yang option keberapa ya Bun? Shampoo itu adalah shampoo. Body wash itu adalah body wash ya, itu adalah sabun mandi itu ya, sabun mandi cair itu. Lalu ciak itu adalah odol atau pasta gigi. Rinse itu conditioner ya. Yang ada hubungannya dengan keempat kata ini adalah yang option keberapa? Nomor 1, yang nyomcang itu artinya adalah saus bumbu. Nomor 2, amenity itu berasal dari bahasa Inggris ya. Amenity, tulisannya itu ada amenity ya. Amenity itu artinya adalah fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan di dalam hotel atau fasilitas kantor itu ya Bun ya. Jadi contohnya itu yang termasuk dalam amenity itu adalah perlengkapan mandi ya. Fasilitas tambahan seperti perlengkapan mandi, sabun, shampoo, conditioner, dan lain-lain. Lalu bisa juga itu yang termasuk amenity lagi itu adalah kolam renang, terus itu ada lagi itu adalah TV, fasilitas wifi ya. Pokoknya itu adalah fasilitas tambahan di dalam perlengkapan hotel itu ya Bun ya, amenity itu ya. Lalu kalau ini linen seal itu adalah ruang linen. Ruang linen itu apa sih? Ruang untuk menyimpan barang-barang yang berbentuk kain, misalnya itu seperti kayak sarung bantal ya, sarung guling, lalu selimut, lalu handuk. Pokoknya ruangan untuk menyimpan sesuatu yang berbentuk kain-kainan gitu ya, kayak handuk, selimut, taplak meja, itu adalah ruang linen ya Bun ya. Nomor 4 itu adalah 청소 도구, itu adalah peralatan kebersihan ya, alat kebersihan. Karena ini termasuk conditioner, odol, pasta gigi, sabun mandi cair, lalu shampoo itu termasuk dalam kategori apa ya Bun? Kalau ruang linen jelas bukan ya, karena ruang linen itu termasuk adalah handuk, taplak meja, selimut ya, jadi bukan termasuk ruang linen. Peralatan kebersihan pun bukan ya, yang termasuk peralatan kebersihan contohnya adalah sapu, lapel, itu ya, kain lap, itu termasuk peralatan kebersihan. Kalau ini saus bumbu pun bukan ya. Jadi jawabannya adalah amenity ya. Amenity itu artinya adalah fasilitas tambahan di dalam hotel yang berupa perlengkapan mandi, fasilitas kolam renang, peralatan elektronik,
wifi, ya, TV, radio, dan lain-lain. Itu termasuk dalam amenity ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. nomor 4 ya 여러분. 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? Kita penggal dari partikel subjek en ya 여러분. Kata yang mirip dengan kata berikut itu apa ya 여러분? Intinya itu adalah sinonimnya kata berikut itu apa? Ya, 뛰어나다 itu artinya adalah menonjol, mencolok, atau mengagumkan. Itu 뛰어나다. Jadi sinonimnya itu apa ya? Atau kata yang mirip dengan 뛰어나다 itu apa? Nomor 1, 달리기하다 artinya adalah berlari. Nomor 2, 신기하다 artinya adalah menakjubkan atau mengagumkan. Nomor 3, 평범하다 umum atau biasa. Nomor 4, 간단하다 mudah atau sederhana. Jadi kata yang mirip dengan kata 뛰어나다, menonjol, mencolok atau mengagumkan adalah 신기하다, menakjubkan ya atau mengagumkan. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 5 ya 여러분. 제 친구는 한국에서 오래 살아서 매운 음식도 한국 사람처럼 먹습니다. Kita penggal dari partikel subjek nen ya 여러분. Temanku sebab tinggal lama di Korea, ya, maka dia itu makan titik-titik-titik juga makanan yang pedas seperti halnya orang Korea. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini itu apa ya pun? Nomor 1, 곧 먹습니다. Makan segera juga makanan yang pedas seperti halnya orang Korea. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 잘 먹습니다. Makan dengan baik juga makanan yang pedas seperti halnya orang Korea. Nomor 3, 푹 먹습니다. Makan dengan terlelap juga makanan yang pedas seperti halnya orang Korea. Nomor 4, 아직 먹습니다. Makan masih atau masih makan juga makanan yang pedas seperti halnya orang Korea. Jadi jawabannya nomor berapa ya Bun? Jawabannya adalah nomor 2. 잘 먹습니다. Artinya adalah makan dengan baik juga makanan yang pedas seperti halnya orang Korea. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 6 ya 여러분. 여름철 때는 온도차가 너무 많이 냉방병을 걸리기가 쉽기 때문에 조심해야 합니다. Kita penggal dari partikel subjek nen ya 여러분. Kata 여름철 itu adalah musim panas. Saat musim panas, titik-titik-titik terlalu banyak. Jadi nomu mani itu bisa diartikan terlalu banyak, bisa juga itu diartikan amat sangat gitu ya, ya. Titik-titik-titik amat sangat perbedaan suhunya, maka disebabkan akan mudah terjangkit atau terkena kata 냉방병. Itu adalah penyakit yang timbul akibat perbedaan suhu ruangan. Itu adalah 냉방병. Disebabkan akan mudah terjangkit penyakit yang timbul akibat perbedaan suhu ruangan, maka 조심해야 합니다. Harus berhati-hati. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini itu adalah yang option keberapa ya Bun ya? Jadi soal seperti ini itu sebenarnya mudah ya Bun ya. Tapi kalau untuk menjelaskan kepada orang biar orang tuh paham, itu yang sulitnya itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ulang. Saat musim panas, misalnya kita isi nomor 1. Saat musim panas, jika ya kata 온도차 itu selisih suhunya atau jika perbedaan suhunya itu amat sangat berbeda jauh gitu ya, disebabkan akan mudah terjangkit penyakit akibat suhu ruangan, maka harus berhati-hati. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 만들면 itu artinya adalah jika membuat. Saat musim panas, jika membuat ya, jika membuat amat sangat perbedaan suhu ruangannya,
ya perbedaan suhunya atau perbedaan temperaturnya, disebabkan akan mudah terkena penyakit suhu ruangan, ya penyakit akibat suhu ruangan, maka harus berhati-hati. Itu kalau nomor 2. Nomor 3, 따르면서. Jadi myeonso itu bisa diartikan sambil, bisa diartikan seiring dengan. Saat musim panas, seiring dengan amat sangat berbedanya perbedaan suhu atau perbedaan temperatur, disebabkan akan mudah terjangkit penyakit akibat suhu ruangan, maka harus berhati-hati. Itu kalau nomor 3. Nomor 4, 만들면서, sambil membuat atau seiring dengan membuat, ya. Saat musim panas, seiring dengan membuatnya, jadi seiring dengan amat sangat membuatnya, perbedaan temperatur atau perbedaan suhu disebabkan akan mudah terjangkit penyakit akibat suhu ruangan, maka harus berhati-hati. Ya, coba kira-kira yang mana ya? Sebenarnya ini hampir sama semua ya Bun ya, tapi kita disuruh memilih yang benar-benar tepat, itu yang nomor berapa. Jadi soal seperti inilah yang sering orang tuh terkecoh dan terjebak, itu seperti ini ya Bun ya. Jadi menurut saya jawabannya itu adalah yang nomor 1 ya Bun. 여름철 때는 saat musim panas, 온도차가 너무 많이 다르면, jika perbedaan suhunya atau perbedaan temperaturnya itu amat sangat berbeda jauh, ya amat sangat berbeda, disebabkan akan mudah terjangkit penyakit akibat suhu ruangan, maka kita harus berhati-hati. Oke, 정답은 1번입니다. jawabannya nomor 1 ya 여러분 ya. coba dipahami lagi ya. nomor 7 ya 여러분. 요즘은 겨울철이라서 바깥 날씨가 너무 춥기 때문에 따뜻한 옷을 점점점점 좋습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ya 여러분. 요즘, akhir-akhir ini, sebab musim dingin, ya kita penggal dari sini. Cuaca di luar disebabkan sangat dingin, ya. Titik-titik-titik baju yang hangat. Kira-kira itu untuk mengisi titik-titik ini itu apa ya Bun? Bagus titik-titik baju yang hangat. Nomor 1, 입어도 좋습니다. Artinya itu adalah meskipun mengenakan baju yang hangat pun, atau menggunakan atau mengenakan baju yang hangat pun bagus. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 입는 게 좋습니다. 게 좋습니다 artinya adalah sebaiknya mengenakan baju yang hangat. Nomor 3, 벗어도 좋습니다. Artinya adalah melepas baju yang hangat pun bagus. Nomor 4, sama ya, 벗어도 좋습니다. Melepas baju yang hangat pun bagus. Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분? Jawabannya adalah 옷을 입는 게 좋습니다. Artinya adalah sebaiknya mengenakan baju yang hangat. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. nomor 8 ya 여러분. 새해에는 우리 가족들이 모두 건강하고 돈도 많이 벌기를 바랍니다. Kita penggal dari partikel subjek nen. Pada tahun baru, ya kita penggal dari sini, keluarga-keluarga kami mengharapkan atau berharap mengumpulkan banyak juga uang dan semuanya sehat. 제 소원이 꼭 점점점점. Jadi sowan itu adalah permohonan. Jadi 제 소원 adalah permohonanku. Kok itu sudah tentu atau sudah pasti titik-titik-titik. Nomor 1. 달라지면 좋겠습니다. 면 좋겠습니다 artinya adalah semoga. Jadi permohonanku sudah tentu atau saya harapkan semoga berbeda. Nomor 2, 달라질 줄 알았습니다. permohonanku sudah tentu atau saya harapkan tahu caranya berbeda. Nomor 3, 이루어지면 좋겠습니다.
harapanku atau permohonanku sudah tentu atau saya harapkan semoga terwujud. Nomor 4, 이루어질 줄 알았습니다. Permohonanku permohonanku saya harapkan atau sudah tentu tahu caranya mewujudkannya. Ya, kira-kira jawabannya nomor berapa ya, Repun? Jawabannya itu adalah nomor 3. 제 소원이 꼭 이루어지면 좋겠습니다. Permohonanku saya harapkan atau sudah tentu 면 좋겠습니다. Semoga terwujud. Oke, 정답은 3번입니다. nomor 9 ya, 여러분. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya, kalimat yang digarisbawahi yang betul itu adalah yang option keberapa ya, Bun? Option pertama, 한복을 입을 줄 알아요. Ya, kira-kira betul atau salah kalimatnya ya, Bun ya. Jadi yang betul bukan 입을 줄 알아요 ya, tapi 입을 줄 알아요. Yang betul adalah 입을 ya, 입을. Oke. 한복 ini bukan hanbok ya, tapi hanbok ya. 한복을 입을 줄 알아요. Artinya adalah tahu caranya mengenakan baju hanbok atau baju tradisional Korea. Jadi nomor 1 jelas salah ya. Yang betul itu adalah 입을 bukan 입을 ya. Nomor 2. 떡국을 끓일 줄 알아요. Ya, tahu cara kata 끓이다 itu artinya adalah mendidihkan, merebus atau memasak ya, memasak sup gitu ya. Itu dengan kata 끓이다 ya, mendidihkan, merebus atau memasak. Jadi ini betul atau salah ya, Bun? 끓일 줄 알아요 ya. Jadi betul ya punya 끓일 줄 알아요. Tahu caranya memasak atau mendidihkan tokguk ya. Tokguk tahu ya Bun ya. Udah pasti tahu lah ya tokguk ya. Nomor 3, 제기차기를 하을 줄 알아요. Betul atau salah ya Bun? Yang betul bukan hal ya, tapi hal ya. Seperti ini, hal 줄 알아요. Jadi bukan hal, salah ya. 제기차기를 할 줄 알아요. Tahu caranya bermain 제기차기. Tahu nggak permainan 제기차기? Permainan 제기차기 itu adalah permainan seperti sepak takraw ya. Seperti sepak takraw, tapi bolanya itu bukan memakai bola takraw yang dari rotan itu ya. Tapi bolanya itu memakai seperti kayak kok, bulu tangkis tuh ya Bun ya. Itulah yang dimaksud dengan 제기차기. Coba kalian browsing ya di internet permainan 제기차기 itu apa. Jadi ini adalah sepak takraw memakai kok, memakai semacam kok gitu aja ya Bun ya. Tahu caranya bermain 제기차기. Salah ya Bun ya. Yang betul itu hal 줄 알아요 bukan hal 줄 알아요. Nomor 3 salah. Nomor 4, 잡채를 만들 줄 알아요. Yang betul bukan 만들 tapi mandel ya, seperti ini. Yang nggak usah pakai mandel, nggak usah. Jadi ini artinya adalah tahu caranya membuat capcay. Capcay tahu ya. Jadi 잡채를 만들 줄 알아요. Tahu caranya membuat capcay. Jadi nomor 4 salah ya Bun ya. Yang betul itu adalah mandel bukan manderel, salah ya. Yang betul adalah nomor 2, 떡국을 끓일 줄 알아요. Tahu caranya mendidihkan tokguk atau tahu caranya memasak tokguk. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 10 ya 여러분. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Lambang ini atau petunjuk ini maknanya apa? 토사를 파내면 안 됩니다. Tidak boleh jika 파내다 itu menggali. Ya, tidak boleh jika menggali tanah pasir. Itu tosa itu adalah tanah pasir. Berarti gambar nomor berapa ya Bun? Tidak boleh menggali tanah pasir. Jadi jawabannya adalah gambar nomor 2 ya Bun ya. Kalau nomor 1 ini adalah 동행 금지 itu apa? Gemji itu larangan, kata tongeng itu adalah berlalu lalang atau keluar masuk ya, dilarang berlalu lalang atau dilarang keluar masuk. Jadi ini tadi ada jawabannya nomor 2 ya Bun ya. Tidak boleh menggali tanah pasir. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 11 ya Bun. 다음은 제조업 재해 발생 현황입니다. Berikut ini adalah kondisi sekarang terjadinya
kecelakaan kerja sektor manufaktur. 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Hal yang benar menurut penjelasan itu adalah apa ya Bun? Maksudnya itu yang option keberapa. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan kondisi sekarang terjadinya kecelakaan kerja ya. Jadi ini kita abaikan saja. Kita fokus di kalimat ini aja ya Bun ya. Hal yang benar menurut penjelasan dari ini ya Bun. Informasi ini itu adalah yang option keberapa gitu aja ya. Jadi ini nggak ada hubungannya nih ya. Oke. Intinya kita disuruh memilih hal yang benar menurut informasi yang dipaparkan di gambar ini. Oke, ini adalah informasinya tentang apa ya Bun? 꼭 한번 가보고 싶은 섬, 제주. Jadi Jeju ya, pulau Jeju itu ya, Jeju-do itu ya. Jeju, pulau yang ingin aku mencoba pergi sekali. Kok itu adalah sudah tentu atau mutlak. Jadi pulau yang mutlak ingin aku mencoba pergi sekali, yaitu adalah pulau Jeju. Seperti itu ya informasinya itu. 2박 3일 25만 9천 원. Jadi ini ya, 3 hari 2 malam itu biayanya 259.000 won. 일일 연장시 6만 원 추가. Jadi apabila pada waktu memperpanjang 1 hari itu dikenakan tambahan biaya yaitu 60.000 won. Dari sini paham ya Bun ya. Jadi biayanya ini ya, kita menginap piknik ya, piknik di Jeju-do ini 3 hari 2 malam itu biayanya adalah 259.000 won. Apabila ya pada waktu kita memperpanjang 1 hari, apabila pengen nambah 1 hari lagi ya, berarti itu 4 hari 2 malam, 4 hari 3 malam berarti ya ya, itu dikenakan tambahan biaya 60.000 won. Cuka itu adalah tambahan ya, tambahan biaya 60.000 won, seperti itu. Lalu bawahnya 수요일, 목요일 출발 시 할인. Pada waktu berangkat pada hari Rabu dan hari Kamis itu halin, itu ada diskon ya. Pada waktu berangkatnya itu hari Rabu dan hari Kamis itu ada diskon atau potongan harga. Lalu yang option ketiga ini 공항 및 유명 관광지와 가까운 호텔 제공. Disediakan fasilitas hotel yang terdekat dengan objek wisata atau dengan tempat wisata yang terkenal dan bandara. Jadi disediakan hotel yang terdekat dengan objek wisatanya yang terkenal dan bandara. Lalu disediakan fasilitas lagi yaitu adalah 조식, 석식, 포함. Termasuk juga disediakan fasilitas 조식 itu adalah sarapan pagi dan 석식 itu adalah makan malam. 출발 일주일 전까지 전액 환불 가능. Ya. Bisa dikembalikan biaya kita, maksudnya bisa dikembalikan uang kita secara keseluruhan, total keseluruhan apabila sebelum seminggu berangkat. Ya, maksudnya itu sebelum seminggu menjelang keberangkatan, apabila kita pengen membatalkan ya, kita itu bisa mendapatkan pengembalian uang kita secara keseluruhan apabila membatalkan sebelum seminggu berangkat. Dari sini paham ya Bun ya informasinya itu. Coba yang sama itu adalah yang option keberapa ya Bun? Option pertama, 일정이 하루 연장하면 10만 원 더 내야 합니다. Jika memperpanjang 1 hari pada jadwalnya, maka harus membayar lagi 10만 원. Itu adalah 100.000 won. Betul atau salah ya Bun? Jika memperpanjang sehari pada jadwalnya, ya, jika memperpanjang sehari pada jadwalnya, itu kita harus membayar lagi 100.000 won. Membayarnya lagi betul ya, tapi bukan 100.000 won ya, tapi 60.000 won apabila nambah sehari. Jadi nomor 1 ini jelas salah ya Bun ya. Oke. Nomor 2, 출발 요일에 따라 요금이 다를 수도 있습니다. Tergantung pada hari berangkatnya, tarifnya bisa juga berbeda. Tergantung pada hari berangkatnya,
tarifnya ya itu bisa juga berbeda. Betul atau salah ya Bun? Ya betul ya Bun ya. Karena di sini ada tulisan apa ya Bun? Kalau kita berangkatnya pada hari Rabu dan hari Kamis, ya berangkatnya itu pada waktu berangkat pada hari Rabu dan Kamis itu ada potongan harga. Jadi otomatis itu tergantung pada hari berangkatnya, tarifnya itu bisa juga berbeda. Ya kemungkinan nomor 2 itu betul ya, karena apabila kita berangkat hari Rabu dan Kamis itu ada potongan harga. Jadi tarifnya itu berbeda apabila itu tergantung pada kita itu berangkatnya pada hari apa gitu loh ya Bun ya. Jadi kemungkinan nomor 2 jawabannya ya. Nomor 3, 호텔은 공항에서 먼 곳에 위치하고 있습니다. Kita pengal dari partikel en, hotelnya berlokasi di tempat yang jauh dari bandara. Hotelnya berlokasi di tempat yang jauh dari bandara. Hotelnya ini ya. Jadi difasilitasi hotel yang dekat dengan objek wisata yang terkenal dan bandara. Jadi otomatis hotelnya itu berlokasi di tempat yang dekat dengan bandara. Karena ada kata ini ya, disediakan fasilitas hotel yang terdekat, yang dekat dengan objek wisata dan bandara. Jadi nomor 3 ini hotelnya berlokasi di tempat yang jauh dari bandara, jelas nomor 3 salah. Oke, nomor 4, 예약을 취소하실 경우에는 수수료가 부과됩니다. Kita penggal dari partikel subjek-nen. Dalam kasus kita membatalkan pesanan ya, booking ya. Dalam kasus kita membatalkan booking atau pesanan atau reservasi, maka dikenakan biaya administrasi atau dibebankan biaya administrasi. Tergantung ya Irfan ya. Apabila kita itu membatalkannya itu sebelum 1 minggu menjelang keberangkatan, maka itu pengembaliannya itu gratis ya. Ada kata bisa dikembalikan uangnya secara total. Jadi itu otomatis itu tidak dikenakan biaya apabila kita itu membatalkannya sebelum seminggu menjelang keberangkatan. Jadi nomor 4 ini kurang cocok ya Bun ya. Jadi nomor 4 kurang cocok. Jawabannya yang paling cocok adalah yang nomor 2 ya Bun. 졸발요일에 따라 요금이 다를 수도 있습니다. Tergantung pada hari berangkatnya, bisa juga tarifnya itu berbeda. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 12 ya 여러분, mari kita pahami. 다음 그래퍼에 대한 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar tentang grafik berikut ini. Berarti intinya kita disuruh memilih hal yang benar menurut grafik berikut ini ya 여러분 ya. Coba ini adalah grafik tentang apa ya 여러분? 사람을 행복하게 만드는 요소. 요소 itu adalah unsur. Unsur yang membuat secara bahagia orang. Maksudnya unsur yang membuat orang bahagia. Itu apa aja ya 여러분? Ya ini grafiknya bisa ditunjukkan ya. Yang ini 재산 itu adalah harta. Unsur tentang harta itu sekian persen ya. Unsur 건강 kesehatan itu sekian persen. Lalu 가족 unsur keluarga itu sekian persen. Lalu unsur kita itu lain-lain itu sekian persen. Coba dari grafik di atas tadi ini yang sama itu adalah yang option keberapa ya Bun? Coba yang nomor 1. Ntar kita hapus dulu ya biar enak. Oke, yang nomor 1 option pertama, 가족 때문에 행복하는 사람들이 반 이상입니다. Kita penggal dari partikel subjek i. Orang-orang yang bahagia disebabkan oleh keluarga itu di atas separohnya. Separuh itu adalah 50% ya Bun ya. Ini ada nggak 50%? Orang-orang yang bahagia disebabkan keluarga. Itu berapa persen ini? Ini cuma 34% ya anggap aja ya. Jadi nggak ada 50%. Jadi tidak ada di atas separuh ya. Karena di atas separuh itu di atas 50%. Padahal ini keluarga cuma 34% saja kira-kira ya. Atau 35% lah kira-kira. Jadi nomor 1 jelas sualah ya Bun ya. Nomor 2 행복하기 위해 재산보다 건강이 더 중요합니다. Jadi
Untuk bahagia, ya untuk bahagia itu lebih penting kesehatan daripada harta. Ya, untuk bahagia lebih penting kesehatan daripada harta. Kesehatan berapa ya, Bun? Kesehatan sekian, harta itu sekian. Berarti lebih penting kesehatan ya daripada harta ya, karena kesehatan grafiknya lebih besar atau lebih tinggi daripada harta. Jadi jawabannya jelas ya nomor 2 ya, Bun ya. Kita artikan juga yang nomor 3. 재산 때문에 행복하는 사람들이 가장 많습니다. Kita penggal dari partikel subjek I. Orang-orang yang bahagia disebabkan harta itu yang paling banyak. Ya memang kalau kenyataan hidup memang kayak gitu ya, tapi kita harus sesuai dengan grafiknya ya, Bun ya. Memang keadaan kenyataan hidup kayak gitu ya. Orang-orang yang bahagia disebabkan harta itu yang paling banyak ya. Jadi jangan diandaikan di kehidupan nyata. Kita itu ada grafiknya di sini ya, Bun ya. Orang-orang yang bahagia disebabkan harta yang paling banyak. Harta itu berapa persen? Harta cuma 20 berapa persen ini ya. Kalau ini 25, berarti anggap aja 22% gitu aja ya, Bun ya. Yang paling banyak, jelas salah ya. Yang paling banyak itu tentang keluarga karena grafiknya paling tinggi. Ini ya, Bun ya. Jadi nomor 3 jelas salah. Nomor 4, 기타보다 건강 때문에 행복하는 사람이 적습니다. Jadi orang yang bahagia disebabkan kesehatan itu lebih sedikit atau sedikit daripada lain-lain. Orang yang bahagia disebabkan kesehatan lebih sedikit daripada lain-lain. Padahal kesehatan itu sekian ya, lain-lain itu sekian. Berarti kesehatan itu lebih banyak ya daripada lain-lain ya, bukan lebih sedikit daripada lain-lain ya. Karena kesehatan itu, unsur kesehatan itu sekian persen, kita itu cuma sekian persen. Jadi nomor 4 jelas salah. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya, Bun ya. Untuk bahagia itu lebih penting kesehatan daripada harta. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 13 sampai nomor 14 ya, 여러분. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. baca tulisan berikut, kemudian pilihlah. Ini itu adalah tulisan tentang apa ya, Bun? Langsung saja yang nomor 13. 인사는 가장 기본적인 인간 예절입니다. Kita penggal dari partikel subjek-nen. Insa itu salam. Salam adalah etika manusia yang paling pokok atau yang paling dasar. 직장 상사에게는 정중하게 인사를 하는 것이 좋지만 일하다가 복도나 연관 등에서 만나면 가벼운 인사만 해도 됩니다. Kita penggal dari partikel subjek-nen. Kepada atasan tempat kerja 것이 좋습니다. atau 것이 좋다 itu artinya adalah sebaiknya ya. Kepada atasan tempat kerja sebaiknya melakukan salam secara hormat atau secara sopan. Akan tetapi 일하다가 복도나 연관 등에서 만나면 jika bertemu di 연관 itu adalah di emperan rumah ya, tempat untuk menaruh sepatu, tempat untuk menaruh sandal itu ya, tempat untuk melepas sepatu itu ya, benar. Jadi emperan rumah tempat untuk menaruh sepatu atau melepas sepatu itu 연관 ya. Jika bertemu di emperan rumah ya atau lorong ketika bekerja, 가벼운 인사만 해도 됩니다. Boleh juga ya melakukan hanya salam yang ringan atau salam yang sederhana. 또 dan lagi 상사보다 먼저 퇴근할 때는 kita penggal dari partikel nen, saat pulang kerja terlebih dahulu atau saat pulang kerja duluan ya daripada atasan. 먼저 실례합니다 라고 인사를 해 나가야 합니다. Harus pergi keluar dengan mengucap salam yang berupa 먼저 실례합니다. saya permisi duluan. 인사를 잘하는 직장인이 상사에게 좋은 인사를
인상을 줄 수 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek I. 직장인 pegawai yang melakukan dengan baik salam, ya, al-su'id itu bisa memberikan insang, itu kesan, ya, bisa memberikan kesan yang bagus kepada atasan. Jadi ini itu adalah tulisan tentang apa ya, Rebun? Absen pertama, 상사의 중요성, itu artinya adalah pentingnya atasan. Ya, pentingnya atasan, betul atau salah? Nomor dua, 인사의 중요성, itu artinya adalah pentingnya salam. Nomor tiga, 상사의 허락, itu adalah izin, ya, izin atasan. Nomor empat, 인사의 불이익, itu artinya adalah kerugian salam. Jadi kira-kira ini adalah tulisan tentang apa ya, Rebun? Jawabannya adalah nomor 2 ya, Bun, ya. 인사의 중요성, pentingnya salam. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 14 ya, 여러분. 아파트의 낡은 수도관 수리로 인해 9월 2일 오전 9시부터 오후 5시까지 수돗물을 사용할 수 없게 되었습니다. Jadi kita penggal dari kata penghubung kata ini. Ini itu artinya adalah diakibatkan, ya. Diakibatkan oleh perbaikan kata sudukuan, itu artinya bisa diartikan itu adalah daerah ibu kota, ya. Tapi kalau di sini itu nggak ada hubungannya dengan daerah ibu kota, ya. Kata sudu itu adalah saluran air, kata sudukuan, kuan itu adalah pipa. Jadi sudukuan itu artinya adalah pipa saluran air. Bukan kok ibu kota, itu bukan, ya, ya, punya. Jadi kita ulang, diakibatkan oleh perbaikan pipa saluran air yang sudah kuno atau yang sudah lama apartemen, ya, maka tanggal 2 bulan 9, ya, mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore 수돗물을 사용할 수 없게 되었습니다. Jadi ini kita menjadi tidak bisa menggunakan air keran, seperti itu. 주민 여러분의 양해를 바랍니다. Jadi kata baramida itu saya harapkan pengertiannya, kata 양해 itu pengertiannya, ya. Saya harapkan pengertiannya oleh semua penduduk, ya, atau semua masyarakat, seperti itu. Jadi ini itu adalah tulisan tentang apa ya, Rebu? Nomor 1, 아파트 판매 광고, iklan penjualan apartemen. Betul atau salah? Jelas bukan, ya, Rebu, ya. Nomor 2, 시설 수리 광고, iklan perbaikan fasilitas. Nomor 3, 주민 대표 선거 안내, informasi pemilihan, ya, informasi pemilihan umum wakil penduduk atau wakil rakyat, ya, informasi pemilihan wakil rakyat atau DPR, gitu aja, ya, ya. Jelas. Nomor 4 ini nggak ada nomor 3 nggak ada hubungannya dengan kata DPR, ya, atau wakil rakyat, ya. Nomor 4, 수도 공급 중지 안내, informasi penghentian. Jadi informasi penghentian penyediaan atau pasokan saluran air. Jadi informasi penghentian pasokan saluran air. Kira-kira ini itu adalah tulisan tentang apa, ya, Bun? Jadi jawabannya itu adalah nomor 4, ya, Bun, ya. Informasi penghentian pasokan saluran air. Karena ini kan tanggal 2 bulan 9 jam 9 sampai jam 5 itu kita menjadi tidak bisa menggunakan lagi air keran. Jadi itu adalah informasi penghentian pasokan air atau pasokan saluran air. Bukan nomor 2, ya, Bun, ya. Nomor 2 itu adalah iklan, ya. Iklan perbaikan fasilitas. Nggak ada iklan-iklan seperti itu. Nggak ada, ya, Bun, ya. Jadi yang betul adalah nomor 4. Informasi penghentian penyediaan atau pasokan saluran air. Oke, 정답은 4번입니다. Nomor 15 sampai nomor 16, ya, 여러분.
다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. baca tulisan berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel di bawah ini ya Yerbun ya. Kira-kira itu yang opsi keberapa nanti ya. Oke, kita pahami dulu ya artikelnya Yerbun atau tulisannya ini yang nomor 15. 오케이. 한국의 인터넷 속도는 도시나 시골 모든 아주 빠른 편이어서 어디에서나 인터넷을 쉽게 이용할 수 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek nen. 속도 itu kecepatan. Kecepatan internet Korea. So itu sebab ya, sebab cenderung sangatlah cepat ya. Di semua desa atau di kota, 어디에서나, dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan secara mudah internet. To dan lagi, 한국의 수도인 서울은, kita penggal dari sini, dan lagi kota Seoul yang merupakan ibu kotanya Korea, 대중교통이 잘 발달해서, 대중교통 itu transportasi umumnya sebab berkembang dengan baik, 버스나 지하철로 어디든지 쉽게 갈 수 있습니다. Makanya kita bisa pergi secara mudah dimanapun dengan menggunakan kereta bawah tanah atau bis. 특히 khususnya 늦은 밤까지 버스나 지하철이 다니기 때문에 ya khususnya sampai larut malam ya, sampai malam yang larut ini kereta bawah tanah atau bis disebabkan itu masih beraktivitas ya, maksudnya itu khususnya disebabkan masih beraktivitasnya atau masih beroperasinya kereta bawah tanah atau bis sampai malam yang larut atau sampai larut malam. 자동차가 없어도 meskipun kita tidak punya mobil pun ya, meskipun tidak punya mobil, 생활하기가 그렇게 불편하지 않습니다. Kehidupan, maksudnya kita hidup di Korea itu kita tidak nyaman secara besar ya, tidak nyaman secara besar. Jadi kita bisa hidup secara nyaman gitu ya, maksudnya ya. Kehidupan ya, hidup tidak nyaman secara besar. Maksudnya itu kita bisa hidup secara nyaman. Oke. Jadi yang sama dengan isi artikelnya itu adalah yang option keberapa ya, Yarbun? Option pertama, 늦은 밤이 되면 버스나 지하철은 다니지 않습니다. Jika menjadi larut malam atau jika larut malam, kita penggal dari sini, kereta bawah tanah atau bis itu tidak beraktivitas ya, atau tidak beroperasi. Maksudnya seperti ini. Jika larut malam kereta bawah tanah atau bis itu tidak beroperasi atau tidak beraktivitas. Betul atau salah? Salah ya Bun ya. Padahal di kota Seoul ini sampai larut malam pun ya, itu kereta bawah tanah dan bis itu masih beraktivitas ya, seperti itu. Jadi nomor 1 jelas tidak sesuai. Nomor 2, 자동차가 없으면 서울에서 생활하기가 불편합니다. Jika tidak punya kendaraan mobil ya, jika tidak punya mobil di Seoul ya, hidup ya, 생활하다 itu hidup ya, hidup di Seoul itu tidak nyaman. Jika tidak punya mobil, hidup atau tinggal di Seoul itu tidak nyaman. Padahal tetap saja nyaman ya, karena di Seoul itu ada transportasi yang sampai larut malam seperti itu. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 한국은 도시나 시골 상관없이 인터넷 속도가 빠릅니다. Ya, Korea internetnya itu ya, ini kecepatan ya, kecepatan internetnya itu cepat ya. Korea itu kecepatan internetnya itu cepat. Tidak ada hubungannya dengan antara desa dan kota.
desa atau kota. Maksudnya itu Korea kecepatan internetnya itu cepat, nggak ada hubungannya di desa maupun di kota. Seperti itu ya punya. Itu kalau nomor 3. Nomor 4, 서울에는 늦은 밤에 교통수단이 잘 다니지 않습니다. Ya, di Seoul alat transportasi sampai larut malam itu tidak beraktivitas dengan baik atau tidak beroperasi dengan baik. Padahal transportasi umum di Korea itu beroperasi dengan baik ya, khususnya di Seoul ini sampai larut malam. Jelas nomor 4 salah ya pun ya. Jawabannya adalah nomor 3. Korea itu kecepatan internetnya itu cepat. Nggak ada kaitannya ya, nggak ada hubungannya di desa maupun di kota. Jadi jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. nomor 16 ya 여러분. 조이금은 장례식에서 고인을 애도하고 유가족에게 위로의 뜻을 전하기 위해 전달하는 금전적 지원입니다. Kita penggal dari partikel subjek en ya 여러분. Kata 조이금 itu adalah uang duka cita atau uang sumbangan duka cita ya pun ya. Jadi ini adalah uang sumbangan bela sungkawa. Jadi uang sumbangan duka cita adalah bantuan secara keuangan atau bantuan secara materi yang disalurkan untuk menyampaikan artinya. Kata wiro itu takziah ya, takziah kepada keluarga yang ditinggalkan dengan kata etuhata itu artinya adalah berbela sungkawa, dengan berbela sungkawa terhadap almarhum atau orang yang meninggal di acara pemakaman. 한국에서는 조이금을 보통 허인 봉투에 넣어 건네며. Jadi kita penggal dari partikel subjek nen. Di Korea biasanya ya kata 조이금 itu adalah uang duka cita itu diserahkan dengan dimasukkan ke dalam wadah yang berwarna putih. 장례식장에서 주로 주고 받습니다. Kemudian diberikan ya, diterima dan diberikan biasanya itu di acara pemakaman. Uangnya itu tadi diberikan dan diterima itu biasanya di acara pemakaman. 조이금의 액수는 kita penggal dari kata 액수 itu adalah jumlah uang ya. Jumlah uangnya 조이금 atau uang duka cita itu, jumlah uang duka citanya 주는 사람과 고인의 관계나 친밀도에 따라 달라지며. Jadi jumlah uang duka citanya itu berbeda-beda ya, tergantung pada juga kata cinmil itu adalah keakraban ya, keakraban atau kedekatannya ya dengan almarhum itu, keakraban atau hubungannya. Kata koin itu adalah almarhum atau orang yang meninggal itu dengan orang yang memberikannya atau pemberi uang duka cita itu. 예의와 애도의 마음을 담아 전달하는 것이 중요합니다. Penting sekali ya, penting sekali menyalurkan atau memberikannya itu dengan memasukkan hati ya, dengan sepenuh hati itu ya, memasukkan hati maksud dengan penuh hati. Kata itu artinya adalah dengan memasukkan hati duka cita ya, dengan hati penuh duka cita dan kesopanan ya, seperti itu ya. Penting sekali hal memberikannya atau menyalurkannya itu dengan memasukkan hati atau rasa duka cita, perasaan duka cita dan perasaan sopan, seperti itu. Sama dengan isi artikel di atas tadi ini adalah yang option keberapa ya pun? Option pertama, 조이금은 장례식에서 고인의 건강을 기원하기 위해 전달합니다. Kita penggal dari partikel subjek en ya pun. Kata 조이금 uang duka cita ya, uang duka cita itu
menyalurkan, ya disalurkan atau diberikan itu ya punya uang duka cita disalurkan atau diberikan untuk memohon kesehatannya almarhum di acara pemakaman. Betul atau salah ya bun? Uang duka cita itu disalurkan atau diberikan untuk memohon kesehatannya almarhum di acara pemakaman. Betul atau salah? Salah ya bun ya. Yang betul itu adalah uang duka cita itu adalah bantuan secara materi, ya, yang disalurkan atau yang diberikan untuk menyampaikan makna takziah kepada keluarga yang ditinggalkan dan berduka cita atas almarhum di acara pemakaman. Jadi seperti itu yang betul ya. Jadi nomor 1 jelas salah. Nomor 2, 초이금은 주는 사람과 고인의 관계에 따라 다릅니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Uang duka cita berbeda-beda tergantung pada hubungannya almarhum dengan orang yang memberikan sumbangan duka cita itu. Ya, itu nomor 2. Betul ya, ya? Kemungkinan nomor 2 betul ya. Nomor 3, 조의금은 주로 집들이에서 전달하는 금전적 지원입니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Uang duka cita adalah bantuan secara materi atau bantuan secara keuangan yang disalurkan atau yang diberikan di acara pindahan rumah biasanya. Jadi uang duka cita itu biasanya adalah bantuan secara materi atau bantuan secara finansial keuangan yang disalurkan atau yang diberikan di acara pindahan rumah. Itu nomor 3. Jelas bukan ya bun ya? Nomor 3 jelas salah. Nomor 4, 조의금을 받을 때는, kita penggal dari sini, 흰 봉투에 넣어 주어야 합니다. Saat menerima uang duka cita harus memberi masukan atau harus dimasukkan, gitu aja ya bun ya, harus dimasukkan ke dalam wadah yang berwarna putih. Itu ya bun ya. Jadi nomor 4 jelas kurang cocok ya bun ya, tidak benar ya. Yang paling tepat itu adalah yang nomor 2. Uang duka cita itu berbeda-beda ya, tergantung pada hubungannya almarhum dengan pemberi sumbangan. Seperti itu. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 17 ya 여러분. 사람이나 동물의 병이나 상처에 생기는 해로운 세균을 죽이거나 예방하기 위하여 바르는 물질입니다. Jadi mulcil itu adalah zat yang dioleskan untuk mencegah ataupun membunuh bakteri yang berbahaya yang muncul pada luka ataupun penyakit binatang ataupun manusia. Itu namanya apa ya bun? Nomor 1 진통제. Ya, 진통제 itu adalah obat pereda nyeri atau obat pereda rasa sakit. Nomor 2 소독약 itu antiseptik. Nomor 3 pase salon pas. Nomor 4 소화제. 소화제 itu artinya adalah obat bantu pencernaan ya. Kira-kira yang dimaksud ini apa ya bun? Jawabannya itu adalah nomor 2. 소독약, obat antiseptik ya. 소독약 itu adalah antiseptik. 정답은 2번입니다. nomor 18 ya 여러분. 긴급 상황에서 연락할 수 있는 전화번호를 의미합니다. Ini memiliki arti nomor telepon yang bisa dihubungi di kondisi darurat. 주로 가족, 친구 또는 의료기관의 번호를 포함하여 biasanya terdiri dari nomor institusi medis dan lagi teman dan keluarga. 사고나 질병 시 유용합니다. Dimanfaatkan pada waktu sakit atau kecelakaan. Ini adalah yang dimaksud apa ya bun? Nomor 1 비상구. 비상구 itu adalah pintu darurat. Nomor 2 비상약, obat darurat.
Nomor 3, bisang 연락처. Ya, nomor telepon yang bisa dihubungi di saat darurat. Nomor 4, bisang기관 itu adalah institusi darurat atau lembaga darurat. Jadi kira-kira yang dimaksud ini apa ya, Rabun? Yang dimaksud adalah nomor 3, bisang연락처. Nomor telepon yang bisa dihubungi di saat darurat. Oke, 정답은 3번입니다. Nomor 19 sampai 20 ya, 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar. Pergi, masukkan ke pinggan. Pinggan itu adalah kolom kosong ini ya, 여러분 ya. Langsung saja yang nomor 19. Oke. 어제 저는 공사장에서 철근을 점점점점 발목을 삐었습니다. Kita penggal dari partikel subjek nen. Saya kemarin titik-titik-titik besi cor di tempat kerja proyek ya. Pergelangan kakiku keseleo. Jadi palmuk itu adalah pergelangan kaki ya. Palmuk을 삐었습니다. Pergelangan kakiku keseleo atau pergelangan kakiku tergilir. 그래서 반장님과 바로 병원에 가서 치료를 받았습니다. Oleh karena itu, pergi ke rumah sakit secara langsung dengan Pak Mandor, lalu telah menerima pengobatan. Untuk mengisi titik-titik ini itu adalah yang option keberapa ya, Bun? Nomor 1, 나르다가. Kata 나르다 itu memindahkan ya. Kalau 나르다가 artinya adalah ketika memindahkan. Misalnya kita masukkan ke pinggan. 어제 저는 공사장에서 철근을 나르다가. Saya kemarin ketika memindahkan besi cor di tempat kerja proyek, pergelangan kakiku keseleo. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 나르면서. 면서 itu sambil ya. 어제 저는 공사장에서 철근을 나르면서 saya kemarin sambil memindahkan besi cor di tempat kerja proyek, pergelangan kakiku keseleo. Itu kalau nomor 2. Nomor 3, uritaka. Kata urita itu artinya adalah menggunting ya. Menggunting atau memotong dengan menggunakan gunting. Uritaka ketika menggunting ya. Saya kemarin ketika menggunting besi cor di tempat kerja proyek, pergelangan kakiku keseleo. Nggak mungkin kan besi cor itu digunting, itu nggak mungkin ya. Jelas nomor 3 ini salah ya, Erpun ya. Nggak cocok. Nomor 4, urimyonso sambil menggunting. Saya kemarin sambil menggunting besi cor di tempat kerja proyek, pergelangan kakiku keseleo. Ini pun juga nggak cocok ya. Oke, ini antara nomor 1 dan nomor 2. Kalau 나르다가 itu ketika memindahkan, kalau 나르면서 sambil memindahkan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 1 ya, 여러분 ya. 어제 저는 공사장에서 철근을 나르다가 발목을 삐었습니다. Saya kemarin ketika memindahkan besi cor di tempat kerja proyek, pergelangan kakiku keseleo. 그래서 반장님과 바로 병원에 가서 치료를 받았습니다. Oleh karena itu, saya pergi ke rumah sakit secara langsung dengan Pak Mandor, lalu telah menerima pengobatan. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 20 ya, 여러분. 작업장이 평소보다 많이 어두워진 것 같습니다. Kita penggal dari partikel subjek i ya, 여러분. 작업장, tempat kerjanya sepertinya menjadi banyak gelap atau menjadi sangat gelap daripada biasanya. 전구를 새 것으로 갈아서. Kalta itu adalah mengganti ya, kita artinya kara itu mengganti ya. Ganti bolamnya ya, ganti lampu pijarnya atau ganti lampunya dengan yang baru. Lalu titik-titik-titik 해야겠습니다. Lalu sepertinya kita harus membuatnya menjadi apa kira-kira ya, Bu? Nomor 1, 시원하게 해야겠습니다.
sepertinya kita harus melakukannya secara sejuk, atau sepertinya kita harus membuatnya menjadi sejuk. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 즐겁게 해야겠습니다. Sepertinya kita harus melakukannya secara menyenangkan, atau kita artikan sepertinya kita harus membuatnya menjadi menyenangkan. Kalau nomor 3, 깜깜하게 해야겠습니다. Sepertinya kita harus melakukannya secara gelap gulita, atau kita artikan sepertinya kita harus membuatnya menjadi gelap gulita. Nomor 4, 환하게 해야겠습니다. Sepertinya kita harus melakukannya secara terang, atau sepertinya kita harus membuatnya menjadi terang. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya Rebun? Jawabannya adalah nomor 4. 환하게 해야겠습니다. Pastinya harus, atau sepertinya kita harus membuatnya menjadi terang. 오케이, 정답은 4번입니다.